Mestinya bangunan Christian Center ini harus dibangun di tanah yang sudah jelas milik orang Kristen, yaitu kampus PG di Jalan Selamat Karya nomor 100. Ini harus terbuka, transparan, sehingga semua orang Kristen boleh mengetahui perkembangan dan akhir nantinya pembangunan ini. Status tanah ini di mana kita berpijak sekarang ini, kita nggak tahu bagaimana statusnya. Apakah ini SK Camat, SK dari BPN atau dari mana, kita tidak tahu. Tokoh-tokoh Kristen ini di Sumatera Utara, ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Ada yang tidak mau tahu, ada yang mau tahu tentang Christian Center ini. Saya ingin bagaimana Christian Center itu dinikmati oleh Kristen di Sumatera Utara. Eduardo Harianja, ya, dan kawan-kawan. Kan waktu itu harus dikembalikan ke PGI utuh. Tidak ada yang bisa dikurangi. Ya setahu saya nyampe sini dari Jakarta udah berbentuk bangunan, gitu. Lalu saya renovasi. Setelah saya tanya kepala dusun, ya kan, saya tanya kepala desa, saya tanya kepala lorong, ini tanah-tanah garapan, ex-HGU. Kenapa bisa dibangun Christian Center pakai dana negara, anggaran negara, ya kan, nggak ada suratnya. Apa kabar saudara? Sudah 15 tahun pembangunan Christian Center belum juga selesai sampai saat ini. Seperti apa progres pembangunannya? Kami akan mengajak Anda ke lokasi untuk memantau secara langsung. Kami akan melakukannya dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya, Prasetyo. Pak Pendeta Prasetyo, Pak, dari program eksklusif Aktual Channel. Bang Nimrod ya? Bang Abel, sehat? Bang Gandhi, jumpa lagi. Ya, Pak Pendeta, hari ini PGI meninjau pembangunan dari Christian Center yang sudah 15 tahun. Sampai saat ini belum selesai juga, Pak Pendeta ya? Ya, terima kasih Pak Prasetyo. Saya Pendeta Dr. Eben Siagian selaku Sekung PGI wilayah Sumatera Utara. Pastilah harus tahu menahu tentang Christian Center ini. Kenapa? Karena memang PGI adalah perkumpulan gereja-gereja. Jadi orang Kristen itu ada di gereja. Ya. Orang Kristen itu harus tahu tentang proyek ini, tentang Christian Center ini, karena itu adalah milik bersama semua orang Kristen. Bahkan bukan hanya PGI, PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia juga harus tahu. Bahkan PGLII, Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia harus tahu. Semua orang Kristen yang ada di Sumatera Utara harus tahu ini, proyek ini. Dan hari ini, atas tinjauan yang dilakukan oleh rombongan dari PGI, apa yang harus mereka ketahui, Pak Pendeta? Pertama sekali bahwa Christian Center ini berita dan ceritanya sudah ada 15 tahun yang lalu. Baik. Tapi kita melihat apa yang sudah ada ini, kita justru sedih dan pedih di hati kita. Membanding pula kepada Catholic Center yang sudah selesai membangun, bahkan sudah menikmati Catholic Center yang di Medan. Luar biasa, banyak gereja-gereja dan umat sudah mempergunakan itu. Tapi ini kita belum pernah mempergunakan, bahkan menikmati bangunan ini pun belum. Dan yang di belakang ini, saudara, ini Pak Pendeta ya? Iya. Bangunan yang sudah 15 tahun direncanakan tapi belum jadi sampai saat ini. Ya, tapi saya lihat ini ada rehab atau apa namanya sedang dikerjakan ini. Saya pun tidak tahu sebagai Sekung PGI pihak mana atau siapa yang merehab ini, yang mengerjakan ini sekarang. Dan dari mana itu sumber dananya. Jadi mestinya orang Kristen harus tahu menahu tentang ini, karena ini proyek untuk orang Kristen di Sumatera Utara. Ya. Pak, PGI posisinya dalam pembangunan Christian Center dilibatkan tidak dari awal? Dari awal PGI tidak dilibatkan dalam proyek pengerjaan atau usaha mendirikan Christian Center di Sumatera Utara. Lalu ketika tidak dilibatkan,
siapa yang menangani proyek dari pembangunan Christian Center ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Sementara umat atau gereja ada di bawah naungan PGI. Lalu kalau umat Kristen di Sumatera Utara, gereja-gereja bertanya kepada kami sulit menjawabnya. Kami sulit menjawabnya karena kami tidak dilibatkan. Mestinya kalau menurut saya pribadi mestinya bangunan Christian Center ini harus dibangun di tanah yang sudah jelas milik orang Kristen, yaitu kampus PG di Jalan Selamat Ketarian nomor 100. Mestinya dibangun di situ. Harusnya. Menurut saya ya. Karena tanahnya sudah jelas. Aksesnya kemana-mana jelas. Dekat dengan tol, kemana saja aksesnya bisa. Dan yang menangani ini siapa, Pak Pendeta? Sampai sekarang saya tidak tahu. Makanya saya datang meninjau. Karena saya dengar ada kabar sedang ada pembangunan sekarang atau dijamah oleh ya tukang atau apalah ya. Tapi sejak awal tidak diketahui seperti apa bentuk bangunan dari Christian Center ini, berapa lantai, PG wilayah Sumatera Utara tidak mengetahui. dan tidak ada keterbukaan dari pihak yang membangun. Nah, itulah yang sebenarnya kita harapkan. Ini harus terbuka, transparan, sehingga semua orang Kristen boleh mengetahui perkembangan dan akhir nantinya pembangunan ini. Ya, baik. Karena di sini juga Pak Pendeta, selain Pak Pendeta kita lihat ada Bang Gandhi, ada Bang Abel Sirait, ada Bang Nimrod juga ya saudara. Kalau tidak salah, mereka ini juga sempat di tahun 2007 melaporkan kasus dari pembangunan Christian Center ini. Benar, Bang Gandhi ya? Boleh Bang Gandhi sedikit membuka wacana kepada masyarakat khususnya umat Kristen terhadap pembangunan dari Christian Center ini. Bang Gandhi. Maaf kalau apa nggak usah saya buat pendapat lah, nggak usah saya buat pendapat tentang ini. Soalnya apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta itulah yang kami ikuti. Tapi Bang Gandhi, kami pikir ini juga perlu dibuka kepada publik Bang Gandhi, karena ini menyangkut uang yang digelontorkan oleh negara. Iya, saya nggak begitu paham sekarang ini. Soalnya saya lihat bangunan ini luas atau apa, nggak ngerti lah saya ini ya. Tidak, kita tidak membahas luas, tapi tahun 2007 Bang Gandhi juga namanya saya lihat sebagai salah seorang pelapor, dan juga ada Bang Abel Sirait juga. Pernah Bang, protes, tapi ya saya lihat ini udahlah yang itu sudah yang 5 miliar Bang Gandhi ya. Nggak paham kali yang melapor secara apa formal nggak ikut saya, tapi untuk menyuarakan bagaimana itu ikut. Pernah Bang Gandhi di tahun 2007. Ya. Mendukung kawan-kawan bagaimana biar Christian Center ini terbangun dan dinikmati oleh umat Kristen, karena itu kelihatan atau kami dengar seperti itu untuk kegunaannya nih. Makanya ya oke, kita tertarik untuk menyuarakan biar dibangun. Nah, sekarang kita lihat ini bangunan, tapi inilah buktinya kan. Jadi ketika Bang Gandhi dan kawan-kawan melaporkan itu memang benar dana yang digelontorkan. Melaporkan secara formal saya nggak ikut, masalah dana saya nggak begitu mengetahui itu. Tapi saya ingin bagaimana Christian Center itu dinikmati oleh Kristen di Sumatera Utara. Karena itu yang kelihatannya ya, siapa pula yang nggak mau seperti itu. Ya kita kan ingin bergabung dari dalam kelembagaan. Ada lembaga seperti ini, ya mau lah kita. Dan ini kita dibawa oleh Pak Sekum PGI, ya kita senang. Yang penting tujuan, yang penting saya lihat ini tujuan Pak Sekum ini kan bagaimana biar Christian Center ini dinikmati oleh Kristen di Sumatera Utara. Seperti itu. Ya, Bang Abel juga pernah menjadi salah satu orang juga yang melapor Bang ya, di antara kelompok teman-teman yang lain ini ya. Ya, termasuk juga kami dulu ada forum penyelamat namanya. Siapa saja Bang yang melaporkan ketika itu? Duardo Haryanja, ya, dan kawan-kawan gitulah. Pak Nimrod juga ada. Termasuk Bang Nimrod ya. Ya, baik. Jadi dulu ini memang jadi cerita yang hangat zaman dahulu 2007 mengenai Christian Center ini. Jadi dulu ada kami kelompok 13 dari Gamki, Sumatera Utara, dimintakan oleh Pak Langsung untuk turut campur dalam persoalan ini. Tapi di tengah perjalanan terjadi neko-neko, kami mundur. Itulah cerita singkatnya, sehingga kami tidak lagi mencampuri. Dan ini cepat sampai ke tingkat kejaksaan ini. Dulu persoalan ini dibawa. Tahun 2007. Iya, tapi karena kita lihat tidak menunjukkan kebenaran, maka kami yang 13 orang yang dipimpin oleh Duardo Haryanja
kita mundur karena kita tidak mau kebenaran itu disenyapkan. Kebenaran itu harus diungkapkan. Tapi para petinggi waktu itu mau melakukan nego-nego, ya itu hak mereka. Kita sebagai masyarakat ya prihatin waktu itu, makanya kita mundur karena awalnya juga kita yang diminta untuk mencampuri peristiwa ini karena ada kejanggalan-kejanggalan pada saat itu. Ya, baik, Ya, Bang Nimrod. dan tokoh Tapi Kristen. tim 13 ini dahulunya pernah mendapat kabar ataupun penjelasan seperti apa bangunan Christian Center yang akan dibangun? Tidak pernah. Hanya saja pernah wartawan datang kemari setelah ini berdiri dan masuk koran. Itu aja kita tahu. Kita tidak pernah lagi menelisik bagaimana kelanjutan daripada Christian Center itu sendiri karena kita juga sudah mundur dari permainan. Dan kami sempat berkantor di PGI wilayah Sumut dulu. Waktu diminta Pak Sekum waktu itu pendeta langsung Di Jalan Selamat Ketaren ya? Iya. Baik, tapi dahulu sebelum tim 13 ini melaporkan, memang benar dana pertama sekali yang digelontorkan oleh pemerintah 5 miliar ya? 5 miliar. 5 miliar. Jadi waktu itu terjadilah negosiasi antara PGI dengan kelompoknya yayasan. Ada yayasan yang dibentuk oleh kelompok daripada yang pada saat itu orang-orang hebatnya Kristen lah di wilayah Sumatera Utara. Jadi itulah dia, maka kita mundur karena waktu itu pendeta langsung dan almarhum WTP Simarmata memaui peristiwa itu. Kalau kita katakan waktu itu harus dikembalikan ke PGI utuh, tidak ada yang bisa dikurangi. Nah mereka mau, makanya kita mundur dan kita tidak tahu permainan apa yang terjadi karena kita tulus untuk kepentingan umat Kristen. Berarti sudah ada kesepakatan ya agar ya makanya PGI juga makanya terjadi pembangunan ini. Waktu kami peristiwa itu belum ada bangunan. Setelah itu baru ada bangunan. Makanya kita tidak ikutin lagi. Tapi memang dari awal kan rencana Christian Center ini berada di Selamat Ketaren ya sebelum di sini. Harusnya begitu. Karena yang pada saat itu ketua Christian Center itu yang dibentuk oleh PGI adalah J.A. Ferdinandus waktu itu. Tapi di tengah perjalanan ada terjadi gelombang-gelombang perubahan-perubahan. Ya mereka lah yang tahu. Kami tidak tahu tentang itu. Setelah kasus, anggaran itu dikucurkan kemana, maka pendeta langsung waktu itu menjumpai saudara sahabat kami, Dohar Doharianja, minta pertolongan supaya kemelut yang ada di Christian Center bisa campur tangan masyarakat ikut turut serta. Tapi setelah perjalanan begitu, kita campur berkantor di PGI, difasilitasi oleh PGI waktu itu. Setelah itu mereka bagaimana? Kami jadi mundur. Baik, Pak Pendeta, Ya. sudah disampaikan oleh Bang Nimrod tadi bahwasannya ada kesepakatan yang kemarin ketika rusuh terjadi dan juga bangunan yang rencananya bukan di daerah ini Pak ya, yang dibangun tapi pertama sekali dicanangkan itu di PGI di Jalan Selamat Ketaren untuk bangunan Christian Center, benar Pak? Seperti itu? PGI sebagai lembaga perhimpunan atau persekutuan gereja-gereja menginginkan agar Jalan Selamat Ketaren nomor 100 itu menjadi pusat kegiatan Kristen di Sumatera Utara. Karena kantor PGI wilayah Sumatera Utara ada di sana. Dan lahannya pun mengizinkan. Maka PGI wilayah Sumatera Utara menginginkan sebenarnya agar Christian Center ini dibangun di lokasi itu. Karena masih mengizinkan. Berapa luas PGI yang ada di Selamat Ketaren? 2 hektar lebih. 2 hektar lebih. Dan itu cukup Pak ya? Sangat cukup. Dan kalau misalnya itu disetujui di berdirinya Christian Center di PGI di Jalan Selamat Ketaren, sudah ada gambaran seperti apa bangunan dari Christian Center? Itulah yang kita sangat sesalkan tentang data ini semua. Ini pun status tanah ini di mana kita berpijak sekarang ini kita nggak tahu bagaimana statusnya. Apakah ini SK Camat, SK dari BPN atau dari mana kita tidak tahu. Luasnya pun kita tidak tahu. Siapa yang menangani pembangunan ini dan ini yang sedang dikerjakan kita pun tidak tahu. Coba Pak Prasetyo bayangkan, kalau PGI sendiri tidak tahu, bagaimana gereja-gereja bisa tahu? Padahal ini kebutuhan umat Kristen, gereja-gereja di Sumatera Utara. Coba. Baik, kita sekarang berada di Simalingkar Pak ya? Daerah Iya, Simalingkar. Dari Simalingkar B ya. Status tanahnya ini tanah apa? Kita tidak tahu. Saya tidak tahu. Milik pribadi? Saya pun tidak tahu sampai sekarang saya tidak tahu. Makanya ini perlu sebenarnya transparan, perlu jelas
supaya kami juga menyampaikan kepada umat atau gereja-gereja di Sumatera Utara status tanah ini, berapa luasnya, kemudian rencana pembangunan seperti apa desainnya. Sebenarnya harus itu yang duluan. Ini sudah berlanjut entah bagaimana. Saya sendiri lihat bangunan ini saya kurang setuju kalau ini menjadi pusat kegiatan Christian Center, Pak, ya? Christian Center, ya. Apalah yang bisa dilakukan di sini. Tapi kalau kita bisa studi banding dengan Catholic Center, ya ada aula, tempat kegiatan, tempat training ada, penginapan, semua fasilitas ada. Baik, kalau saat ini kita melihat ini ada pekerja Pak, yang sedang membangun ya. Dahulunya sudah pernah siap atau pernah jadi bangunan ini? Belum pernah. Lalu kenapa bisa direnovasi? Ada kabar dari siapa? Dari tim? PG tidak ada dikabari atau kami sendiri tidak tahu tentang pekerjaan ini sekarang. Ya, baik Pak Pendeta, Bang Nimrod, Bang Abel dan juga Bang Gandhi, rasanya setelah kami tim eksklusif sampai di sini kurang kalau tidak melihat secara langsung. Boleh ajak kami Pak untuk melihat secara langsung Silakan, pembangunan. kita Boleh sama-sama kamera, melihat. boleh di depan kita berjalan ke lokasi. Jadi saudara, khususnya umat Kristen, kita akan mengabarkan bagaimana saat ini proses dan apa yang sedang dikerjakan dari pembangunan Christian Center yang berada Ini lokasinya di Lingkar B, di Simalingkar B ya. Kecamatan Tuntungan kalau tidak salah. Ya. Ya. Jadi ini pun kita heran melihat bangunan ini, kan ada pembongkaran ini. Mungkin salah membangun dari rencana desain yang ini kan bangun bongkar kan tentu ini sepertinya tidak punya rencana yang matang gitu. Berarti sudah pernah digelontorkan dana, sudah dibangun, lalu ada penambahan dana lagi Pak untuk renovasi. Sepertinya direnovasi ini. Kita tidak tahu soal dana, soal apapun dari A sampai Z kita tidak tahu menahu dari PG tentang ini. Makanya kita heran. Tapi bisa Sangat kita heran. tanyakan juga Pak, para pekerja mereka sedang membuat apa saat ini ya? Boleh. Boleh kita masuk Pak ya, Pak Pendeta ya. Saat ini saudara, ayo kita masuk Ayo. melihat secara langsung pembangunan yang sedang berlangsung. Saya orang yang jarang-jarang heran. Ya, kalau sekali ini aku heran setelah tiba di sini. Akulah orang paling jarang heran. Ya. Kecuali heran akan mujizat Tuhan. Baik. Tapi kali ini saya heran melihat bangunan ini setelah saya tinjau ke lapangan. Saya heran. Termasuklah tadi ada sudah dibangun, dibongkar lagi. Di mana sih desainnya dulu ini? Ya. Boleh kita cari juga Pak ya, siapa mandor, siapa kepala tukang yang di sini Pak ya, Silakan saja, untuk supaya kita mengetahui tahu. ya. Bang izin, mandornya siapa Pak? Ada mandornya Pak? Mandor? Prasetyo dari program eksklusif kita ikut rombongan PGI ya, Pak sama Pak Pendeta Sekum PGI wilayah Sumatera Utara, Pak Pendeta Eben. Jadi Bang, ini benar ya lagi renovasi atau pembangunan tahap awal diulang dari pertama? Renovasi Pak, Dengan siapa namanya Bang? Bapak Casta. Mandor sini ya? Iya, bukan mandor sih ya, kepala rombongan aja. Kepala rombongan ya. Jadi ini renovasi atau seperti apa pembangunan yang sedang berlangsung Bang? Renovasi Pak. Renovasi ya? Iya. Dahulunya sudah siap, pernah jadi. Ya setahu saya nyampe sini dari Jakarta udah berbentuk bangunan, gitu. Lalu saya renovasi. Bangunan apa yang kemarin dibentuk? Ya, Sudah ada gedung. seperti ini Pak, seperti ini, cuman ganti kusen, ganti lantai. Ya, Berarti cuman- belum jadi ya? Udah jadi? Sudah berbentuk karena ini bangunan kosong. Pak saya lihat tuh kosong, banyak dibongkar orang, nggak tahu ya seperti apa kejadiannya. Lalu saya datang ke sini udah renovasi, ganti kusen, lantai. Ya ada perubahan sedikit sih, seperti tangga dulunya di sini, sekarang pindah ke bagian depan, kanan kiri depan. Baik, lalu nanti ada gambaran khusus ini ingin dijadikan bangunan apa? Yang saya tahu ini Christian Center Pak. Christian Center ya? Iya, kalau yang saya tahu. Kalau saya tahu persisnya, nggak tahu saya itu bagian kantor Pak. Saya hanya tugas dari kantor untuk mengawal rekan-rekan kerja setiap hari seperti itu Pak. Ya. Yang memanggil tukang atas tanggung jawab siapa ini? Kalau yang memanggil tukang ya atasan saya Pak Aris di Jakarta. Maksudnya dari lembaga atau seperti apa? Perusahaan? Pribadi Pak. Pribadi ya? Kalau yang saya tahu sih pribadi, bukan perusahaan. Dari mulai pengerjaannya sejak kapan ini Bang? Kurang lebih udah jalan 7 apa 8 minggu, kurang lebih lah saya. 8 minggu ya? Iya Sampai kurang lebih lah sampai hari ini. kontrak kerjanya berakhir sampai? Ya pengennya 4 bulan.
Iya, tahun baru tuh pengennya udah selesai gitu. Berarti Cuman- ini harus dijadikan baru lagi ya bangunan iya, ini ya? harus dijadikan baru lagi. Iya. Ya saat ini sedang pengerjaan proses apa ini, Bang? Ini pasang plafon yang Bapak lihat sendiri, lantai, finishing ini buat jendela. Itu mungkin minggu besok jendela aluminium semua masuk. Berarti sebelumnya sudah sempat taken kontrak, Bang ya? Mungkin sudah mungkin ya. Kalau ke arah ke situnya saya nggak tahu Pak. Pokoknya saya ditugasinnya arah di lapangan Pak. Baik. Gitu. Kalau arah kontrak gitu seperti itu bagian antara pihak Pak Menteri dengan Pak Aris gitu. Antara anggaplah Pak Aris itu bos saya kan gitu. Iya. Gitu. Baik, ini kan dialog antara eksklusif sama pekerja, Pak Pendeta ya. Pak Pendeta, kira-kira apa yang dipertanyakan? Sebenarnya dari tadi kita sudah katakan adanya penjelasan yang terang tentang proyek atau pembangunan Christian Center ini. Tadi kan saya sudah katakan Pak Prasetyo, status tanah ini juga harus jelas. Status tanah. Kemudian luasnya juga harus jelas. Kemudian proyek yang mau dikerjakan ini harus juga jelas gambarnya sama kita. Sama PGI wilayah Sumatera Utara. Supaya kalau umat Kristen bertanya kepada saya sebagai sekum PGI, bisa saya jelaskan. Bisa saya jelaskan. Jadi kita kan tidak bisa dapat dari Pak ini sebagai kepala tukang lah kita katakan, yang orang lapangan. Ya. Padahal yang menyuruh Bapak ini pun adalah pribadi, Pak apa tadi? Pak Aris. Pak Aris Jakarta. Tapi Bapak sama sekali tidak mengenal nama Aris Kita nggak kenal. dalam persatuan umat Kristen atau tokoh Kristen? Tidak. Tidak ada ya? Bahkan saya sebagai sekum PGI tidak tahu tentang proyek ini. Tadi saya katakan status tanah, luasnya, apanya. Ini yang kita sangat sesalkan. Makanya saya katakan saya pribadi jarang-jarang heran. Saya orang paling jarang heran, tapi sekarang ini aku heran. Baik. Kenapa? Karena tidak ada diberitahu ke kita. Padahal kita menaungi umat gereja-gereja di Sumatera Utara yang nantinya akan pengguna bangunan ini. Baik. Yang Baik, kita beralih lagi. Bang, berarti kalau ini kontrak Abang sampai ini bangunan selesai semua ya? Iya, sampai Berarti- selesai sampai finishing, sampai jalan. Ini ruangan saat ini kita berdiri kan masih plong ini Bang ya? Belum, Belum ya. ada. Ini bakal disekat-sekat atau seperti apa nantinya? Kalau di gambar sih nggak ada. Ini di sini semua untuk kayak untuk ruang pertemuan. Ini ada meja, kursi, sana juga kanan kiri blong ini. Ini blong semua? Iya, ini Baik. lobby ini dari sini ke belakang tembus. Mungkin ini ada halaman, mungkin kayak halaman lah, rumput. Taman kali ya? Taman. mungkin. Taman ya? Ini Iya. tengah-tengah ya? Iya. Ini kan ada 2 lantai. Iya, Lantai- atas pun sama. Lantai seperti kedua itu. juga sama? Sama, iya. Tidak ada ruangan apa di dalam gambar? Tidak ada kalau di dalam. Atau Abang gambar. ada megang gambar desainnya? Ada. Boleh kami lihat Bang? Ya sebentar Pak ya. Boleh, boleh. Ya, saudara, kita dikasih tunjuk juga seperti apa gambaran Christian Center yang akan dibangun saat ini. Ya, saudara, saat ini kita akan ditunjukkan seperti apa gambaran dari bangunan Christian Center yang akan dibangun, diselesaikan dalam waktu 4 bulan ke depan lagi, Bang ya? 4 bulan ke depan, 4 bulan ke iya. depan. Nah, ini ada gambar bangunan ini. Jadi Nah, boleh dijelaskan ini, Bang? Ini luas arealnya berapa? Nah, nanti ada. Kiri kanan. Ada ya? Baik. sampingnya. Iya ini tampak. Ini gambar lama Pak ya. Ini gambar lama. Baik. Ini bangunan yang lama ya? Ya lama. Nah exitingnya kan. Baik. Nah ini perubahan yang seperti Bapak lihat ini kan ngeblok. Nah mungkin ini gambarnya di sini Ini di tempat kita yang tadi berdiri ya Iya, di sini ya. betul. Di sisi sebelah kiri. sebelah kanan kalau ngadep ke sana. Madu sana sebelah kanan. Baik. Ini luasnya sekitar Ini nih 7 meter kali berapa ya saya lupa sih. Ya 7 meter. 28 kali 28. kali 28 meter. Iya kurang lebihnya. Baik, ini sebelah kanan, sisi kanan, Iya. sebelah sisi kiri juga sama ya, Sama, ya. bentuknya. Iya. Ini yang Abang bilang tadi merupakan aula ya, Iya, pemahaman saya seperti itu. ruang pertemuan. Ini Ruang pertemuan. sudah ada meja-meja di sini ya. Iya, kemungkinan ini. Kalau Ini include meja juga pengerjaan nanti. kalau saya lebih ke fisik, Pak. Lebih ke fisik Iya, ya. interior belum. Cuman bangunan saja Iya, ya. Kalau lebih interior ke- iya, pihak interior. lain yang mengerjakan. Heeh. Baik, ini tempat kita berdiri. Lalu ini ada di Ini- posisi depan ini Iya, bangunan tangga. Iya, sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Sebelah kiri, tangga. dua tangga ya, Iya. kanan kiri. Nah, ini lobby yang tempat kita sekarang Saat ini menjelaskan gambar iya, ini iya, ya. Betul. Heeh. Baik, Ini taman tengah. taman tengah yang tadi. Ini ruang belakang.
Karena dari sini, dari tempat kita berdiri ke belakang ini blong, nggak ada Baik. sekat lagi, apalagi kaca juga nggak ada. Baik, taman, lalu masuk ke gambar selanjutnya ini di lantai 2. Ya, ini yang Baik, lama. lantai 2. Ini yang lama, ini yang atas, Yang atas. yang baru. Yang baru. Baik, ini lantai 2, ini sebelah kanan, ini lokasi apa nantinya Bang? Kurang tahu tuh Pak. Kurang tahu? Iya, bakal jadinya seperti apa. Tapi pengerjaannya ini blong semua, blong. Blong semua ya? Sama, atas bawah sama. atas bawah sama, termasuk ini sisi yang di belakang Iya, sama. sama juga. Heeh. Sisi Beda. yang kiri, Kalau yang bawah ini blong, sekatnya di sini. Ya. Kalau yang atas sekatnya di tengah. sekarang di tengah, baik. Itu seperti itu. Tapi blong juga. Blong. ya, Blong. Blong. Seluruh sisi atas blong. Blong ya. Sebelah kiri, sisi kiri, Ya, blong. blong juga. Blong. heeh. Ini lobi atas. Lebih atas, baik. Ya. Ini kanopi. Baik. Ini nama gambar, mungkin ini lokasi tanah mungkin Pak. Baik, ini lokasi tanah ya. Ini bangunan. Ini bangunannya. Iya, ini jalan besar kan kita masuk. Jalan masuk dari Simpang Iya. Kuala, Simalingkar, lalu ini ke dalam ya. Masuk ya, ini area lobi kan. Ini bangunan. Ini yang menangani, ini kan ada taman Bang ya, seperti taman ini ya. Betul ya. Ya ini sini. Melingkar ini ya, Iya, pintunya buah-buah, melingkar. iya. Ini yang menangani desain ini Abang juga untuk Iya, pembangunannya. Iya, untuk fisiknya saya. Di tengahnya Seperti ada taman lah kayak Taman ya? kayak kembang ya, kembang-kembangan. Dari mulai depan ini kan. Dari depan. termasuk pengadaan dari tanaman-tanamannya. Kemungkinan ya, kemungkinan. Biasanya sih kalau ini biasanya. Biasanya kalau dalam proses pembuatan gedung include taman semua cukup 4 bulan Wah, lebih. lebih. Lalu kenapa target seperti yang Abang sampaikan tadi hanya kalau bisa 4 bulan? Ya Kak, kan ya mungkin ya udah bisa dihitung kan 4 bulan. Baik. Ya bisa kan, bisa lebih karena kita nggak tahu cuaca ini Pak kan. Cuaca hujan jam 2 udah hujan, jam 3 udah hujan. Kami kendalanya di situ. Baik. Iya, untuk penimbunan jalan ke depan aja kehambat terus. Kalau sore jam 2, jam 3 udah hujan. Gitu. Jadi saya hambatannya hujan. Jadi mudah-mudahan ke depan ini 2 bulan ke depan bisa selesai ya. Saya berharapnya seperti itu. Baik. Biasanya Bang, kalau kita cerita masalah biaya pengerjaan proyek semacam bangunan ini, karena ini kan ini tidak ada sekat-sekatnya juga sedikit. Iya, ya. betul. Habisnya berapa biasanya Bang? Aduh, kalau ngitung anggaran saya Kasarnya sampai 2M, 1M, ya lebih itu. sekitar 3, Enggak, kalau sekitar 3 enggak, cuman yang 1 ya, sampai 1 ya. Yang titik saya 1. dengar ini, yang saya dengar kalau nggak salah ini sekitar 1,7. 1,7 M ya. Yang saya dengar. Semua udah selesai dikerjakan ya. selesai. Dalam 4 bulan atau lebih lah ya. Itu. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Semoga proses pengerjaannya cepat selesai, Bang ya. Amin, amin. Kami harapkan ya. Sama-sama. Ya, tadi saudara sudah ditunjukkan seperti apa gambaran desain. Kita akan mewawancari lagi Pak Pendeta Eben ya dengan kawan-kawan yang masih menunggu di depan. Ya, Pak Pendeta. Saya agak lama berada di dalam Pak Pendeta, Bang Abel, Bang Nimrod dan juga Bang Gandhi. Jadi saudara, kita sudah ditunjukkan tadi seperti apa desain dari pelaksanaan bangunan Christian Center yang berada di Simalingkar dan juga seperti apa bentuknya nanti setelah jadi direnovasi. Pak Pendeta, setelah mendengar penjelasan tadi, seperti apa tanggapan Pak Pendeta? Ya, pertama saya mau sampaikan bahwa tokoh-tokoh Kristen ini di Sumatera Utara ada yang peduli, ada yang tidak peduli, ada yang tidak mau tahu, ada yang mau tahu tentang Christian Center ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat ini, teman-teman ini, Pak Nimrod, Pak Gandhi, Pak Abel, yang dengan situasi ini. Setelah kita meninjau langsung ke lapangan, ya saya menyimpulkan bahwa proyek ini perlulah dijelaskan supaya kami juga bisa menyampaikan kepada umat Kristen di Sumatera Utara, karena ini adalah milik umat Kristen di Sumatera Utara dan akan dipergunakan oleh umat Kristen di Sumatera Utara. Baik, Termasuk tadi yang saya katakan itu garis bawah ya, status tanah ini, kemudian luas tanah ini atau kepemilikan, itulah termasuk status. Kemudian rencana pembangunan ini, gambarnya seperti apa nantinya kelak selesai.
Dan berapa biaya yang dihabiskan? Dan berapa biaya yang dihabiskan, dari mana sumber biaya itu. Apalagi orang Kristen itu harus transparan, harus jujur, ya, melakukan sesuatu. Saya pikir intinya transparansi. Semua orang Kristen harus tahu apa ini yang sedang dikerjakan, supaya tidak penuh tanda tanya atau terheran-heran seperti saya. Nah, itu. Bapak Ibu Saudara sekalian umat Kristen di Sumatera Utara, saya selaku Sekum PGI wilayah Sumatera Utara sudah datang dan sudah tiba di lokasi Christian Center yang sedang dibangun ini. Semoga ini boleh bermanfaat dan semoga memang dikerjakan dengan baik dan jujur, sehingga dalam waktu dekat boleh digunakan oleh orang Kristen di Sumatera Utara. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Ya, sama-sama. Bang Abel, waktunya Bang Nimrod, Bang Gandhi, sehat selalu. Sampai jumpa. Oke. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Sekum dari PGI, Pendeta Eben, dan juga ada tokoh Kristen, dan ada Bang Gandhi tadi, ada Bang Nimrod, dan juga Bang Abel Tua Sirait. Seperti apa sebenarnya kasus dari pembangunan yang sebenarnya sejak tahun 2007 ataupun sekitar 15 tahun yang silam sudah bermasalah dari sisi anggaran dan juga dari sisi rencana pembangunan dari Christian Center ini. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, kami akan mengajak Anda untuk menjumpai tokoh Kristen juga yang mengetahui bagaimana persoalan awal dari pembangunan Christian Center yang saat ini sudah 15 tahun belum selesai juga. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan tokoh Kristen Reinhard Panggabean. Dan saat ini yang bersangkutan sudah berada di sisi sebelah kiri kami. Apa kabar? Ya. Bang Reinhard Panggabean, Ya. tokoh Kristen. Ya. Bang Reinhard Panggabean. Ya. Informasi yang kami dapatkan, Abang sejak awal mengikuti kasus dari Ya. pembangunan Christian Center ya. Dari mulai direncanakan. Dari rencana pembangunan ini, Permohonan ke kantor gubernur sampai dibahas di DPRD Sumut. Abang sudah ada di dalam. Saya ngikutin. Ya. Saya ngikutin peristiwanya. Baik. Karena waktu itu saya pas ngeliput di DPRD Sumut juga. Karena saya wartawan juga kebetulan. Baik. Nah, wartawan yang sudah tua. Baik. Awalnya Ya. ini dicanangkan atau direncanakan oleh pribadi permohonannya dalam pembangunan Ini Christian Center? yang mengusulkan ini PGI Sumatera Utara. Ya. Waktu itu ketuanya WTP Simarmata. Sekjennya Pendeta Langsung Sitorus. Baik. Kemudian PGI mengusulkan dana ini sebetulnya tahun 2006. 2006. Dari Bukan 2007 ya? Yang saya tahu ya, ini menurut pengakuan Pendeta Langsung Sitorus sama saya. Kemudian diusulkan di APBD, dimunculkan di APBD tahun 2007. Baik. Ya, jadi untuk APBD 2007 ini Ya. usulannya 2006 dah, 2006. Baik. Kemudian dibahas di DPRD, ketuanya Pak J.A. Fernandos, ketua panitia. Ya. Nah, ketika itu, yang SK-kan itu adalah Pak WTP Simarmata, Baik. panitianya. Nah, panitia itu kan banyak. Yang saya tahu itu hafal kali Pak J.A. Fernandos ketuanya. Kemudian setelah dibahas di DPRD, disetujui fraksi anggaran ini, fraksi-fraksi, terutama fraksi PDIP, nah kan itu salah satunya. Nah kemudian ada orang-orang, saya nggak sebut namanya, datang ke PGI. Seingat saya ada nama Pak Eron Lumengaol. Baik. 2007 atau 2006? 2007. 2007, baik. Ketika ini sudah disetujui oleh fraksi anggarannya. Ya, sudah mau cair Pak ya? Sudah mau diketok. Baik. Nah kan kalau salah sih seminggu lagi diketok itu kan itu. Mereka minta KSB-nya diganti. Ya. Menurut Pak Langsung Sitorus sebagai sekjen PGI ketika itu, mereka legowo. Oke, yang penting terbangunlah Christian Center. Yang mana akan dibangun di lahan PGI wilayah Sumatera Utara, Baik. Jalan Slamet Ketaren. Sebelum dilanjut, Bang Rehat. Pertama sekali, panitia dari pembangunan ini dari Ketuanya, PGI. ya PGI. Ketuanya Pak J.A. Fernandos. Bukan orang luar ya? Bukan. Baik, dilanjut silakan. Nah, kemudian diusulkanlah dana ini, setahu saya tuh kalau nggak salah direncanakan waktu itu 50 miliar, terakhir 25 miliar diusulkan ke kantor gubernur. Kemudian akhirnya dana itu setujui 5 miliar. Disetujui. Sebelum diketok, setahu saya KSB-nya diganti.
KSB-nya ketuanya Nelson Parapat. Ya. Sekretarisnya jadi Pane, bendaharanya Ronald Nebaho. Kan gitu. Kemudian setelah diketok palunya pengesahan APBD, Pak Nelson minta KSB-nya mundur semua, kami mundur. Datang ke PGI dia, kami mundur KSB-nya. Kenapa bisa mundur, Bang? Ya kita nggak tahu, mereka bilang mereka sudah punya yayasan sendiri. Ya PGI bingung, tapi udahlah kalau begitu kembali lagi lah Pak J.A. Fernandus jadi ketua. Dibalikin lagi seperti semula komposisi panitia. Kan gitu. Ya. Nah, nggak lama kemudian kira-kira seminggu kemudian atau berapa hari kemudian datang surat dari kantor gubernur. Dari Bir Bansos, Biro Bantuan Sosial. Ya. Ditandatangani langsung oleh kepala biro dan diketahui oleh asisten 3 bidang Kesra. Waktu itu Pak Sofian Nasution, almarhum sekarang. Baik. Nah, kemudian entah kenapa mereka menyurati gubernur mau audiensi Siapa ini, Bang? PGI, panitia. Ya. Ternyata suratnya kayak balas-balas. Akhirnya mereka membawa rombongan datang ke sana ngambil dana itu. Kan begitu. Karena di sana diminta kalau bukan panitia harus diberi surat kuasa. Disuruh bawa materai, suruh bawa kop surat, suruh bawa stempel. Itu bunyi surat dari kantor gubernur. Nah, sampai kantor gubernur mereka kaget. Ternyata dana itu sudah diambil. Yang ngambil siapa? Nelson Parapat yang ngambil, yang tidak ada hubungan ke PGI. Nah, ketika ditanya kenapa bisa mereka ngambil dana itu, mereka pakai yayasan namanya Yayasan Keumatan Kristen Sumatera Utara, disingkat YKKSU. Ketuanya Nelson Parapat, akte notarisnya yang buat Abidin Panggabean. Di sana muncul nama, ada Yehaloli, ada namanya Aaron Lumangaol, ada namanya Jadi Pane, kan begitu di yayasan itu. Ada berapa orang itu? Ada berapa? Mungkin 17 orang ada yayasan itu. Dan mereka ini menunjuk Nelson Parapat yang sekarang sudah meninggal Sebagai ketua. jadi ketua. Baik. Nah, setelah diverifikasi ternyata yang ambil dana itu Nelson Parapat. Sama saya kwitansinya pun ada, fotokopinya. Baik, saat pengambilan uang tersebut tidak mengatasnamakan lembaga. Tidak, pakai Yayasan Keumatan. Dan lucunya mereka panitia pembangunan Christian Center membawa mengatasnamakan Yayasan Keumatan Kristen Sumatera Utara. Kop suratnya pun beda. Dokumennya sama saya lengkap. Sampai sekarang lengkap. Nah, ya. Saya nggak tahu seperti apa komunikasi PGI dengan Yayasan Keumatan Kristen Sumatera Utara, tapi sempatlah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi. Terakhir ada kelompok satu lagi, Raja Sambela, melaporkan ke Polda. Waktu itu Kajatinya pada saat itu tahun 2007 Pak Gortak Marbun. Ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana ceritanya kok akhirnya didiamkan itu masalah. Diamnya ketika tahun 2008, Bang ya? Ya, setelah itu diam dingin. Tapi ribu-ribu sampai tahun 2008, 2009 sempat ini agak-agak mesti jadi bahan-bahan buah bibir. Baik, 2007 kalau tidak salah kami sempat diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sempat dipanggil, saya dengar ya. Karena kalau nggak salah waktu itu Dua Rianja yang mimpin ke sana. Kalau yang ke Polda itu RAJ Sinambela kelompoknya. Ya, hasil pemeriksaan ini tidak berlanjut? Tidak Ya. ada? Nggak ada, terekspos enggak. Nah, terakhir saya buka salah satu media online terkenal Ya. tahun 2019. Ketika itu kan kenapa saya buka itu jejak digitalnya? Pak Loli mengusulkan anggaran lanjutan pembangunan Christian Center sampai 100 miliar lebih. Makanya saya buka. Terakhir itu pun hilang jejak digitalnya, hilang, terhapus. Saya bingung. Kok bisa terhapus juga? Padahal waktu itu mau saya laporkan ke KPK ini. Karena dokumennya sama saya lengkap, sangat lengkap. Baik, Bang Rehat, kita balik ke belakang sedikit. Awalnya rencana pembangunan Christian Center ini diajukan atau PGI. diajukan di Jalan Selamat Ketaren ya? Iya, Bukan karena di jalan ya nggak tahu kita di mana kok tiba-tiba di sini dibangun di daerah kebun binatang. Karena apa? Di nomenklatur APBD-nya jelas tertulis, sama saya ada nomenklaturnya. Baik. APBD itu jelas tertulis bantuan keuangan untuk pembangunan Christian Center PGI wilayah Sumatera Utara. Itu bunyinya nggak sih kurang-kurangnya? ya. 5 miliar Dan itu untuk PGI. PGI wilayah Sumatera Utara, bukan dibikin yayasan lain. Lalu kenapa ada yayasan lain bisa mengambil uang ketika itu? Waktu itulah kita heran, waktu itu kita mempertanyakan sama Pak WTP Simarmata yang sudah jadi Porus HKBP. Waktu itu kita tanyakan karena dia sudah jadi Porus, ya kan? Mungkin bebannya udah nggak ada. Tapi sulit, lari sana lari sini dia. Payah dihubungin.
Karena namanya jabatan Epurus itu pimpinan tertinggi gereja KBP, kan agak sakral orangnya kan. Udah almarhum ya meninggal ya. Baik, ada sekitar 5 miliar yang sudah dicairkan ketika itu. Iya. Lalu uang itu kemana, Bang? Nah, terakhir kena penasaran, saya telusuri tahun 2010. Disinilah saya lihat bangunan itu di daerah apa ini, kebun binatang ini. Dan setelah saya tanya kepala dusun, ya kan, saya tanya kepala desa, saya tanya kepala lorong, ini tanah garapan, ex-HGU. Kenapa bisa dibangun Christian Center pakai dana negara, anggaran negara, ya kan? Kok bisa dibangun di tanah garapan? ex-HGU? Iya, nggak ada suratnya. Dibeli atau dihibahkan ini, Bang? Lah, dihibahkan diapain pun namanya, mana boleh dibangun di tanah yang nggak jelas suratnya. Maksud kami, tanah ini diberi untuk Christian Center atau ini dibeli oleh pihak yayasan? Itu kita nggak tahu. Ya, jadi yang saya dengar ada seorang pengusaha terkenal di Sumatera Utara, ya, yang punya power lah, saya bilang. Baik. Itulah yang nguasai lahan di situ. Saya udah wawancara sama kepala Keplernya. Saya wawancara kepala dusun. Mereka nggak ada yang berani dulu kutak-katik ini, karena dijaga-jaga preman waktu itu. Berarti pembangunan ini juga berjarak, Bang, ya, dari tahun 2007 dicairkan, lalu 2008, 2009, 2010. 3 tahun kemudian baru dibangun. Oh, enggak. Saya datang kemarin sudah terbangun, tapi dulu di sekelilingnya itu semua pohon jagung. Ketika saya tanya kepala lorongnya, dia bilang, "Pak, itu yang bikin kebun jagung itu yang jaga gedung itu." Nah, saya perkirakan bangunan itu paling sekitar 700 juta ke 1 miliar. Kalau ngelihat nilai bangunannya dari luar ya. Kalau ngelihat. Tapi setelah saya cek sama tukang-tukang yang rehab, ya kan tadi, lah ternyata dia bilang bangunan itu bisa sampai 2,5 M. Kalau hitungannya tahun 2008 dibangun. 2008 ya? Ya, karena perkiraan kan sekitar 3 juta per meter bangunannya. Ya, baik. Saat ini, Bang Reinhard, siapa yang mengelola Christian Center? Karena kami juga baru melakukan pantauan ke pembangunan tersebut di lokasi. Saat ini sedang Kalau yang dilakukan saya dengar dari tukang-tukangnya sama dari mandor-mandornya, ini yayasan bukan PGI. bukan PGI ya, Bang ya? Bukan. Nah, sekarang yayasan apa yang bisa mewakili Kristen? Yayasan apa? Siapa yang kapan mereka rapat bentuk pengurus? Kapan mereka bentuk yayasan itu? Kapan umat setuju, Bang ya? Ya, Kristen mana yang diundangnya? Tokoh-tokoh mana? Udah saya tanya. Termasuk PGI Sumatera Utara, sekjennya itu pun nggak tahu apa-apa tentang itu. Berarti ini ada permainan juga untuk menguasai uang yang dicairkan, Ini Bang? udah pasti apa ini? Nggak bener, ya kan? Nah, lucunya ini belum sampai ke KPK masalah ini. Kan itu. Tapi kami dapat informasi ketua dari yayasan yang melakukan pengelolaan untuk pembangunan Udah meninggal? Kristen Center Nelson ini Parapat. ada campur tangan dari orang terkuat juga di negara ini, Bang ya? Dah. Yang masuk di yayasan itulah. Mungkin Pak Loli yang paling kuat. Ya Loli, karena dia menteri. Ya kan? Nah, saya dengar dia punya hubungan juga mungkin dengan, ya, waktu itu kan gubernurnya Pak Rudolf Pardede. Ya. Sekdanya Pak R.E. Nenggolan. Ya kan? Sampai sekarang pun masih berkibar-kibar. Jadi saya rasa memang Pak Rudolf ikut bertanggung jawab juga, termasuk R.E. Nenggolan. Karena Pak R.E. Nenggolan, ya kan termasuk kuasa pengguna anggaran dia. Baik, tapi kasus ini tidak mencuat, Bang ya, ke publik atau khususnya di tengah-tengah umat Kristen ini, Bang ya? Lah, Karena makanya tidak tahu atau seperti apa nih, Bang? Makanya saya bingung, kenapa kok 5 miliar aja dibelejetin, sementara Islamic Center 60 miliar aja pada saat itu bagus jalannya, semua nggak ada ribut, ya kan? Pembangunan Catholic Center bagus jalannya, kenapa cuma 5 miliar aja? Kok ribut, kok kacau balau gitu, ya kan? Jadi bagaimana kalau dikasih 100 miliar mereka? Ya kita bingung gimana kalau ngeliat kayak gini kelakuan kan? Karena saya dengar-dengar itu juga orang-orang yang masuk ke panitia itu nanti. Karena ketuanya kayaknya Pak Loli. Ya Loli. Saat ini, Bang ya? Kalau dilanjutkan, karena saya sempat lihat jejak digitalnya dari beberapa media online, Pak Loli yang mengusulkan itu, dan dia kalau nggak salah ketuanya nanti kalau dilanjutkan dengan angka 100 miliar lebih. Dan saya nggak tahu yang mana mau dilanjutkannya tuh, bangunan yang di mana bangunannya. Yang 100 miliar lebih ini dari dana siapa? APBN. APBN, Bang ya? Iya. Dari pusat berarti ya? Iya, mungkin karena kemarin Covid nggak turun dananya. Baik, Bang Rehat. Terima kasih atas waktu Bang Ya. Rehat untuk informasi Christian Center ini, Bang. Oke. Semoga ini bermanfaat dan Ya. juga menjadi pembuka wacana bagi umat Kristen khususnya, Bang ya, di Siap. Sumatera Utara. Siap. Sampai jumpa, Bang. Ya. Ya, demikian tadi, saudara. Wawancara kita dengan tokoh Kristen Reinhard Panggabean.